pilihan record. Nah, jadi Oke. itu yang service itu pilihan itu dibuat seperti barber itu dulu. Kan pilihannya kan tetap kan, artinya nggak Iya, berubah-ubah. Nah, iya. dibuat itu dulu. Nanti pada event on change di situ kan ada tag on change ya, tahu nggak di Back on HTML-nya change. on change. Jadi pada saat diganti, Oke. nah pada saat diganti on change itu berarti, nah disitulah nanti memanggil apa namanya eh, apa ya istilahnya fungsi yang nantinya digunakan untuk meloading itu subtotal, diskon, apa namanya grand total dan seterusnya. Nah, jadi kolom yang di bawah itu sebaiknya jangan ditampilkan dulu, tapi nanti dipanggil pada saat ini servisnya itu diubah begitu. Ya, berarti Maksudnya. maksud Bapak itu ketika saya pilih service ini, misalnya nanti kayak ini barber, kalau saya ada klik pilih barber satu, Hmm, baru sini auto ngelot ngelot ya, data-data tersebut, Pak. iya betul. Nah, yang di load itu apa? Yang di load itu semacam home. Nah, gimana caranya? Caranya itu pakai JavaScript. Karena kalau nggak pakai JavaScript, ini nanti halamannya akan refresh semua, begitu. Karena kan Kalau kita untuk hanya cara, meload di ya, bagian ini saja kan, di iya, bagian apa yang bawah ini saja, yang lainnya kan tetap yang di atasnya. Nah, itu tidak bisa di di load menggunakan teknik yang seperti kita biasa pakai gitu ya. Jadi hanya bisa itu dipakai kalau mau load seperti itu berarti nanti JavaScript ya. Kalau sebagian eh, halaman atau apa namanya bagian tertentu dari ini itu kamu pelajari nanti di Ajax ya. Eh, sini eh, di load mungkin saya share dulu oke. load page. Coba share. Ini ya contohnya ada load unload JavaScript. Ini contohnya kalau di sini pakai button klik. Nanti kan triggernya kan kalau yang ini kan contoh pakai button klik. Nanti coba kamu ganti ya. Ini kan pakai button klik kan. Di sini on click, Ya, pakai on click. Oke. Harusnya nanti pakai namanya drop down HTML kan. Itu kan komponennya atau elemennya kan ini kan drop down ya atau select ini ya. kalau iya select, saya pakai select itu. Pakai select. Nah, di sini nanti ditambahkan on change. Ya, select HTML change event ini. Nah, di sini ada on change. Kemudian di sini ada fungsi. Fungsi ini fungsi JavaScript. Ya, jadi nanti contohnya ya ini. Nah, ini fungsinya JavaScript. Tapi ini tidak untuk mengeload. Ini perintahnya bukan untuk loading halaman, gitu ya. Jadi bukan untuk loading halaman. Kalau mau yang loading halaman, coba ganti di sini to load page. Load page on selection of ini. Cari. Nah, ini kan ada di sini. Ini salah ya. Nah, ini di sini ada on change ya. Kemudian dia dikasih ini JavaScript. On change this option is selected index.value location. Locationnya kebetulan ini value-nya ini apa sebuah link ya, tapi kan kamu nggak pakai link ya nanti ya. Enggak. Jadi
mungkin nanti bisa diganti dengan apa namanya alamat manggil controller bisa kan? Bisa. Nah, pakai alamat controllernya itu gitu. Masalahnya adalah kembalian dari controller itu kan yang selama ini kita pelajari kan bukan JSON gitu, bukan JavaScript data, tapi sebuah loading view aja gitu kan. Iya, Nah, itu harus iya betul. diganti. Itu harus menghasilkan atau melempar data JSON. JSON-nya apa? JSON-nya itu berupa page halaman ya. Jadi kalau yang di sini ya misalnya contoh nih di misalnya kemarin itu kan nah ini supplier ya. Kamu kemarin ikut kelas nggak? Kemarin hujan, Pak. Nggak turun saya, Pak. Oke, ini tambah misalnya. Nah, ini misalnya eh, tambah ini kan atau form update dia ini kan untuk load ya. Untuk loading kan gini Iya, kan. iya Nah, betul. ini nanti dibuat gini echo JSON encode. Nah, di encode ini jadi apa variabel page misalnya ini nanti jadi page. Jadi nanti kembaliannya dia berupa JSON ya pakai JavaScript. Nah, baru nanti di view-nya sini siapa supplier ya, supplier. Misalnya di form index ya. Ini kan panggilannya kan dari sini kan, dari Iya, ini ya. Hmm, nanti manggilnya itu di sini juga pakai JavaScript ini seperti ini. Hmm, pakai Ajax ya, pakai Ajax. Atau gini aja, gampang nggak usah pakai Ajax, tapi ini kamu harus buat tag ya di halamanmu. Di sini misalnya div buat kontainer ya di sini dikasih ID. Jadi misalnya kontainer apa tadi total gitu ya atau harga. oke. Nah, jadi nanti ketika JavaScript-nya dieksekusi, kemudian ini kan mengirimkan data page ini kan, nah, Iya, data page itu dikirimkan JSON, ini di load ke sini. Nah, jadi nanti bikin scriptnya di sini. Ini scriptnya Java ya. Nanti manggilnya lewat select tadi, bikin function misalnya load harga. Load harga nanti di sini dia manggil ini eh, JSON ya. Atau enggak usah JSON, enggak apa-apa. Sebentar. Ini ID, sorry, ID ya. Nah, ini ID, jadi ada tanda tagar gitu, kontainer harga. Terus di sini tagnya HTML. Nah, di sini isinya ini page misalnya page. Page-nya kan belum ada. Ya. Nah, page, oke kosong. Di sini kamu panggil. Mana caranya biar memanggil itu ya? Jadi atau ini mungkin karena kita akan load data, si function bisa harus pakai Ajax sini. Kalau di sini location, nah, contoh yang simple lah. Itu ada di object event select option. Load page.
load page JavaScript. Oke, kita balikkan ke sini tadi. Ini page-nya kayak gini. Berarti langsung window location, ya. Ini window location. Terus di sininya nanti halamannya apa yang di load. Fungsinya tadi adalah form update ya. Supplier form Update. Enggak, ini nama ini. nama controller functionnya. Iya. Ini juga ya ada ininya, ada nama Supplier. controllernya juga, supplier, terus form update, kemudian dikasih ID, misalnya 1. Nah, ini ID-nya nanti diubah-ubah sesuai dengan itu tadi, apa ID-nya yang waktu select tadi ya. Ya. Sebentar, gini dulu. Window location ini bisa nggak ini disimpan? Bisa ya. Klik ini window, nggak bisa. Ini bukan, kita kan mau menempatkan page ini ke apa namanya, ke tag tadi ya, div. Jadi nggak bisa window open. Kalau ini nanti buka di new tab, nggak bisa. Mau nggak mau pakai aja, pakai Ajax, pakai Ajax. Location, website, nggak bisa juga. Nggak bisa. Jadi mesti pakai Ajax ya. Ini load page Ajax. Deploy Ajax. Ajax itu coba. Nggak ada. Ini aja, saya ambilkan punya saya aja. Jadi Ajax-nya seperti ini. Oke, nih. Oke, selesai di sini. Jadi dia nanti manggil Ajax. Nah, ini kamu ubah menjadi ini pemanggilan controllernya ya. Jadi di sini supplier, terus apa tadi? Form update. Form update sama ininya, ID-nya. Nanti ID-nya bisa kamu ubah-ubah. Sebentar, ini kemudian mungkin gini ya. ID itu diambil dari nama ini panjang ini Erwin, saya kelas sendiri nih ya. ID, nah ID-nya ini saya isi 2 aja ya, sorry. ID. Jadi Ajax itu dia manggil di URL ini ya, sekaligus dia akan ngirim data ini ya. Ini nama variabelnya, ini adalah isinya. ID ini mengikuti yang ini 2.
kamu boleh langsung isi di sini. Ya. Atau karena ini kan saya mau pakai nih ID-nya di sini. Jadi nanti ini dua ini nanti masuk ke sini, kemudian masuk juga di sini dan dikirimkan ke controller gitu. Ya. Nah, sukses itu artinya setelah eject ini dieksekusi, ya kalau sukses dia akan ini eksekusinya. Jadi dia akan mengisi kontainer tadi, ini, harga itu dengan balikan dari pemanggilan ini. Ya, jadi patch-nya ini kan ada JSON encode ya, nanti dikembalikan ke sini. Nah, sebagai R ini. Kemudian diisikan ke kontainer ke sini. Ya, isi HTML-nya itu loh, nanti dikeluarkan di sini. Ya. Nah, ini saya coba dulu, misalnya ini kan soalnya ini aplikasiku, ID-nya nggak ada. Misalnya nanti triggernya adalah dari apa ya? ID-nya nggak ada. Dari ini deh. Bisa tambahkan ke tombol aja di tes. Itu button on. Klik. Nah, di sini nanti panggil nama, jadi bukan di indeks ya. Kalau indeks itu nanti ke sini. Terus saya tambahkan di sini aja tombolnya di atas. Anda boleh menggunakan A ya, atau button aja nih ya. Saya button di sini. Saya copy, pindahkan ke sini. Nah, jadi kalau dikembalikan nanti ada tombol tes. Ini. Oke, button ya ini ya. Ini belum manggil apa-apa. Jadi kalau saya klik, jadi belum manggil apa-apa di sini. Nah, ini masih kosong. Nah, ini kalau mau ini berarti ini kita tuliskan atau kita tambahkan nama fungsinya tadi. Nama fungsi yang kita buat kan ini. Ya, lengkap dengan ini. Buat harga. Tadi. Nah, load harga. Oke. Ini saya coba matikan dulu. Kita tes dulu. Pakai alert. Ya, alert. Untuk ngetes apakah berfungsi atau enggak. Load. Nah, berarti sudah ter apa namanya? Ada triggernya sudah oke ya. Triggernya udah oke. Nah, jadi misalnya Anda mau masukkan di sini ID itu bisa nanti. Tapi nanti ya. Ini saya contohkan gini dulu. Terus ini gini. Nah, nanti akan dia manggil ini supplier update gitu. Kita refresh. Setiap ada perubahan script harus di refresh. Nah, dia memanggil kan form update 2. Ya, sesuai dengan ini. Supplier form update 2 dengan ID 2. Nah, kita cek responnya. Responnya adalah ini. Form baru. Ya. Nah, ini ternyata kan di sini kan nggak ada tag tag itunya ya, kontainer harga ya, kontainer harganya nggak di apa di load. Kontainer harganya tadi letaknya di mana? Cek dulu di sini ya, kontainer harga. Ini harusnya di sini ini, tapi nggak ada.
Kita coba cek apakah ada pengembalian atau enggak. Tes. Ketika sudah di oh, dia nggak merespon. Yang harusnya di sini ada tes ini dulu, apa namanya, alertnya, ada pop up gitu. Mungkin saya ganti ininya. Oh, ini belum di save, sorry, belum di save, kan nggak keluar. Oke. Ini hasilnya 0, ada tapi 0, berarti page-nya ini apa namanya, sebenarnya terkirim, cuman dia kosong. Nah, kalau Bapak mau load-nya ngirim, di index tadi. kenapa? Page-nya itu load ke vform, Bapak load-nya itu di index tadi, Di indeks editnya. ya? Iya, betul, di Iya, indeks. Iya, ini kan di indeks kan. iya. Kontainernya juga di Oh, indeks. Heeh. karena kan tadi Cuman, Bapak yang fungsinya bukannya di vform ya? bukan. Dia view index. Ya, nah. Di view Oh, index. oh, Ini terletaknya di view, bukan di controller ya. Nah, oke. oke. Jadi, ini masih kosong, makanya di sini harusnya ini ada, kalau kamu mau mau apa namanya, passing ya, mempassing halaman dalam bentuk HTML, di sini harusnya tambahkan true. Ya. Jadi kasih true, dia dia akan apa namanya, ini pakai load view ya, sorry. Load view di sini belakangnya ada true. True itu apa? Ini return boolean. Ya, jadi dibuat seperti itu. Dia akan mengembalikan bentuknya HTML. Kita coba. Nah, sudah berhasil. Nah, nanti di load di bawah sini. Nah, ini ya. Kita ulangi lagi ini. Nah, ini kosong ya. Bentar, Ya, ini kalau mau, karena nanti biar nggak scroll, saya pindahkan ini kontainernya ke atas, tepat di bawah buttonnya. Nah, ini belum terjadi apa-apa. Ketika saya load, nanti dia load dengan isi data ini. Oke, oh, itu. Jadi isikan ini dengan data-data ya, mana tadi? Ini datanya kan dari data ini ya, dari ya. data database. Terus ini jangan lupa dikasih true. Nanti simpan di variabel, variabelnya dipassing menggunakan echo JSON encode. Karena di sini manggil apa kontrolernya itu melalui Ajax ya, JavaScript Ajax. Ajax itu manggilnya ini lewat ini. Kemudian ini pun juga bisa mempassing data. Yang ini yang dipassing adalah ID seperti ini. Ya. Nah, seperti ini nanti di sini ya bisa digunakan ID-nya itu. Nah, kalau kamu passingnya seperti ini di belakangnya URL, nanti cara mengambil data yang dipassing itu lewat ini, ya letaknya di kurung ini. Tapi kalau misalnya nggak menggunakan ini, ya melalui ini data ini, ya, Oke. IDX misalnya, ini ini saya hilangkan. Jadi ini nanti disimpan ke IDX, ya IDX. Nah, cara mengambil datanya itu perintahnya ini. ID sama dengan ya ini variabel di controllernya this input post ID, ini string ID, sorry IDX ya. Karena namanya di sini adalah IDX, bukan ini tapi ininya. Oke. Nah, nanti baru bisa dipakai di mana, misalnya di sini. Oke, ini kan ID ya, ini juga ID. Jadi ini bisa di hapus tuh. Jadi IDX-nya ID-nya diambil dari ini, dari passingnya JSON data ini.
Ini misalnya saya ganti 4 misalnya ya. Nanti refresh dulu, datanya nanti akan berubah. 4 itu Mobilindo. Nah, Mobilindo Cahyadi. Gitu. Oke. Jadi ini alatnya saya hilangkan aja tadi alatnya ini. Saya buat lagi. Nah, oke. Nah, Pak, gimana caranya biar ini enggak? Ini kan fix ya, Iya. hardcode kan. Nah, caranya ya kamu lewatkan sini 4 atau 5. Nah, ini ID-nya diganti ke sini. Ini hilang. Nah, jadi ID-nya load harga kan ini ada kurung ID ya. Di sini harus diisi load harga ID. Oke. Nah, kalau sudah ini berarti nanti ini coba diinspect. Bentuknya seperti ini nanti. Ini perintahnya on click-nya. Kelihatan load harga 5, ya kan? Iya. Klik. Nah, PT Tunas. Ini. Sini ada PT Tunas. Kalau mau ganti lagi ya sesuaikan ininya. Ini nanti disesuaikan dengan data di drop down tadi. Kamu cari di sini misalnya select apa ya? Get value from select jQuery atau JavaScript. JavaScript. Kalau mau pakai jQuery kamu harus load halaman ini apa itu harus pakai jQuery ya. Kan di template-nya di sini sudah ada loading jQuery. 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 Nah, ini ada jQuery JS. Pastikan ini ada dulu, baru bisa dipakai. JavaScript, JavaScript sih sudah termasuk harusnya ya. Oke, jadi ini nanti diubah-ubah sesuai dengan pilihan select-nya. Nah, kamu cari nanti get value from select JavaScript. Nah, ini caranya. Nih, jadi ada optionnya kan, kamu masukkan option ini kan. Iya. Ini kan ada value. Value ini adalah ID dari pilihannya tadi, ID-nya. Nah, value ini nanti akan diambil oleh JavaScript-nya kayak seperti ini. Nih, dokumen elemen by ID ya. Nama ID-nya ini. Jadi di sini kamu di select-nya harus tambahkan ID, terus nama ID-nya apa? Harus sesuai ini, harus nyambung. Jadi dia akan ngambil mana yang terpilih nanti. Nah, E-nya nanti masukkan ke sini. Sini. Ya. Parameternya. Atau ini bisa di sini. Misalnya var IDE misalnya ya. Sama dengan tadi ini dokumen get element by ID. Nah, ini ID-nya. ID-nya select-nya tadi. Baru IDE ini nanti dimasukkan ke sini. Gitu. Oke. Ya. Udah, Yuk. itu aja. Nanti Nanti Ajax saya ini coba. sangat berguna untuk loading halaman tanpa refresh keseluruhan. Ya, ini tadi nggak ada refresh kan? Nggak Iya. meload dari awal gitu. Dia cuma mengisi dari sini. Nah, yang ini nggak di load dari awal. Nah, itu kelebihannya. Oke, Pak. Oke, Erwin. Oke, Pak. Kalau Nah, untuk oke. form ininya, Pak, kalau untuk form reportnya itu kami cari template-nya itu biasa dari mana, Pak ya? Untuk cari template-templatenya gitu. Karena kan Template dari apa? Pak Rudi itu diminta harus bikin laporan jurnal umumnya itu, Pak. Ada kredit debitnya, dapat data apa? Itu Penjualan kelas ada minggu depan. kredit kelas minggu Insya depan, Allah Pak ya? minggu depan.
Iya, minggu depan Rabu ini kayaknya kosong karena ada persiapan wisuda. Iya, Minggu ini. Eh, Sebenarnya wisudanya kan hari Kamis ya. Saya iya nggak tahu hari bisa Kamis. ngajar atau enggak. Soalnya wisuda itu cukup melelahkan. Gitu. Jadi saya Iya, mungkin izin hari Kamis nggak masuk atau mungkin eh, kalau nggak online atau saya nanti mungkin akan buat videonya aja gitu. oke, Nah, nanti oke. tunggu Berarti nanti, kabar aja. Nanti teman-teman kabari ya. oke, oke, Pak. Berarti nanti Mm-mm. untuk report jurnal umumnya kami ada dapat template dari Bapak gitu, Pak ya? Bukan dapat template dari saya, tapi saya Tapi, ajarin cara buatnya. oh, oke, oke, Pak. Mm-mm. Baik, Pak. Oke. Berarti untuk, oke, Pak. Mm-mm. Ya, Soalnya saya kamu untuk aplikasi, tugasnya ya, tugasnya adalah cari model laporannya itu seperti apa. oke. Model laporannya kan mestinya Pak Rudi kan kasih kan, Ada kemarin letak udah dikasih letak tahu sih. ah, itu letak-letak dari kredit debit itu di mana gitu kan. Model-model itu Iya, aja dulu. Nanti oke, oke, kita akan bahas bagaimana cara membuatnya. Ya, oke, Pak. oke, Oke, Pak. ya Baik. ya. Oke, terima kasih, Pak. Oke, makasih. Yuk, Terima kasih, Pak. Malam, Pak. malam.